Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat karunia-Nya pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini masih bisa kita melanjutkan materi pembelajaran kita. Yang pada hari ini kita akan menganalisa bagaimana ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Bagaimana ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Dalam ketentuan ini yang pertama yang kita lihat ketentuan khutbah. Di sini ada syarat khutbah itu. Khutbah itu yang pertama Islam. Kalaulah Islam belum bisa sebagai melaksanakan khutbah. Kedua balik. Jadi seorang khatib itu dia harus balik. Islam balik, merakal sehat, mengetahui ilmu agama. Jadi seorang khatib dia kalau belum balik belum bisa, walaupun hebat, pandai, pintar, belum bisa. Dia harus balik dulu. Yang kemudian berakal. Orang yang tidak berakal tidak perlu. Misalnya orang yang gila sebagai khatib, itu nggak bisa, tidak waras. Berakal ini merupakan syarat khatib. Berikutnya syarat dua khutbah. Kalau kita lihat bahwa khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Jadi khutbah itu kalau khutbah Jumat ya dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur. Kalau khutbah Jumat ya. Jadi khatib duduk di antara dua khutbah. Itu syarat dua khutbah itu, dia harus duduk walaupun sebentar ya, bukan lama-lama, duduk sebentar. Yang berikutnya khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Jadi khutbah itu diucapkan dengan suara yang jelas. Yang berikutnya tertib. Ini merupakan syarat dua khutbah. Nah, rukun khutbah itu yang pertama membaca hamdalah, kedua membaca selawat, ketiga membaca berwasiat takwa. Yang berikutnya membaca ayat Al-Quran. Walaupun sepotong ayat Al-Quran harus ada dibacakan ketika melaksanakan khutbah. Kalau tidak sah khutbahnya. Yang berikutnya berdoa pada khutbah yang kedua. Ini merupakan rukun daripada khutbah. Berikutnya sunat khutbah. Yang pertama khatib berdiri ketika khutbah. Itu sunat. Kalau memang dia tidak mampu berdiri, duduk ya. Tapi disunatkan dia berdiri, berarti harus yang mampu lah ya, yang sehat lah. Khatib berdiri ketika khutbah. Yang berikutnya mengawali khutbah dengan memberi salam. Ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Maka kalau khutbah Jumat itu jangan lebih panjang khutbahnya dari sholatnya. Itulah dia. Ini khutbahnya setengah jam. Ini terlalu panjang namanya. Jadi khutbahnya itu tidak boleh panjang-panjang, karena dia sekedar menasihat kepada para jamaah. Karena pada waktu itu bisa saja masih di antara jamaah ada yang keperluan mau kerja lagi, maka kita harus memikirkan waktu yang demikian. Berikutnya khutbah menghadap jamaah ketika berkhutbah. Jadi khatib itu harus menghadap jamaah, tidak boleh membelakanginya ketika berkhutbah. Menertibkan rukun khutbah. Jadi rukunnya itu tidak boleh melompat-lompat. Misalnya berwasiat dia duluan, baru dia muji-muji kepada Allah. Itu nggak boleh. Ya sesuai dengan rukunnya. Kita harus mengucapkan puji-pujian dulu, baru selawat, baru meningkatkan takwa dan memberi nasihat ya, dan membaca ayat Al-Quran, sepotong ayat Al-Quran. Membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Jadi menertibkan rukun khutbah sunat, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Ketika duduk di antara khutbah, bacalah surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu yang masalah khutbah ya. Kalau kita lihat pada prinsipnya ketentuan secara khutbah baik sholat jamaah, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ya kusuf sama. Perbedaannya terletak pada waktunya saja. Jadi kalau khutbah wukuf adalah khutbah yang dilaksanakan pada saat wukuf. Wukuf di Arafah. Jadi itu pun ada khutbahnya. Khutbah wukuf merupakan salah satu rukun wukuf setelah melaksanakan sholat zuhur dan asar di qashar. Khutbah wukuf hampir sama dengan khutbah Jumat. Ya. Nah, ini perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaan yang dilaksanakan ketika wukuf di Arafah. Ya, kita lanjut kepada ketentuan tabligh. Tabligh itu syaratnya mubalik, syarat daripada tabligh itu atau orang yang mubalik Islam, balik berakal, mendalami ajaran Islam. Etikanya bersikap lemah lembut, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jangan yang sulit, menggunakan istilah-istilah bahasa-bahasa intelektual misalnya yang sangat susah tak dimengerti jemaah. Menggunakan musyawarah dan berdiskusi, memperoleh kesepakatan bersama. Jadi mengutamakan musyawarah. Etika menyampaikan tabligh itu kita mengutamakan musyawarah, bukan pendapat kita semata, tapi mengajak, menyampaikan secara musyawarah. Materi dakwah disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Ya, jadi sumbernya itu kalau kita melihat bahwa bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalaupun ada keterangan-keterangan lain seperti ulama ataupun dan lain sebagainya. Yang berikutnya menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Ketika etika berkhutbah itu kita harus ikhlas dan sabar dalam menyampaikan apa yang kita sampaikan, tidak menghasut orang lain. Jadi ketika berdakwah itu tidak menghasut orang lain, menceritakan orang lain, ya kan? Nah, itu udah salah, tidak punya etika namanya. Berikutnya ketentuan dakwah. Ketentuan dakwah seperti yang kita sampaikan tadi. Dakwah bilhal, ya. Dakwah bilisan. Ini syarat dainya Islam balik berakal. Dalam ajaran agama, seorang balik itu harus dalam agamanya. Kalau tidak dalam agamanya, bagaimana? Bagaimana mau disampaikan? Nah, jadi kita harus menguasai ajaran agama supaya kita bisa menyampaikan. Jangan pula sedikit yang kita tahu terus hebatlah kita. Kita harus menerima seperti tadi musyawarah itu, kita harus menerima pendapat yang lainnya. Jangan kita monoton dengan pendapat kita, jangan kita tegang leher untuk mempertahankan pendapat kita, tapi kepada ketauhidan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, silakan saja. Tapi kalau untuk seperti halnya tadi, untuk berdakwah kita tadi, ya tidak boleh bertegang leher kalau sama-sama ada dalilnya. Ya oke. Ketika etika dalam berdakwah. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, dengan ucapan jelas, tegas dan sikap yang bijaksana. Itu dakwah. Dilakukan dengan mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah. Ya, seperti tadi prinsipnya bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bijaksana, bijaksana kita dalam arti bijaksana itu ya kita harus mengedepankan kebersamaan. Ya, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Jadi kalau sudah dakwah itu, kalau kita cerita dengan dakwah, kita harus bisa melakukan dengan contoh yang baik yang kita lakukan. Jangan hanya mengucapkan saja. Ya kan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya kamu ngomong, menyampaikan tapi tak kamu kerjakan. Nah, ya, besar dosanya. Dakwah dilakukan dengan mujadalah,
yaitu diskusi dan tukar pikiran. Nah, ini namanya etika dalam berdakwah. Kalaulah sudah kita buat hal yang demikian, insya Allah kita akan sukses adanya. Ya, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.